Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pin yang ketiga pada soket ECM bit ini. Jadi sebelum kita lanjut ke video, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun dan rezekinya dilancarkan ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ya, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya, dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman share ke teman-teman yang lain, maka video ini akan lebih bermanfaat lagi dan teman-teman lain akan mendapat ilmu dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi kita akan bahas tentang pin yang ketiga pada motor bit ini, pada jalur ECM nya. Kemarin di part 1 dan part 2 kita sudah bahas tentang yang pin yang ke-1 dan yang kedua sudah kita bahas juga. Jadi sekarang kita akan bahas tentang pin yang ketiganya. Dan pada pin yang ketiga ini mempunyai 9 kabel ya teman-teman, dan yang dua pin tidak terpakai. Jadi 9 kabel ini akan kita bahas tuntas pada video kali ini ya. Dan ini adalah part yang terakhir pada pembahasan tentang ECM bit ESP ini ya. Bit ESP yang masih 5 skring ya teman-teman, 5 skring, dan bukan yang 6 skring ya, yang 5 skring yang belum idling ISS ya, atau idling stop system, yaitu ya kepanjangan dari ISS, idling stop system. Jadi kita tidak akan membahas tentang idling stop ya. Jadi kita akan bahas tentang 9 kabel yang ada pada ECM ini. Yang pertama itu kita akan bahas kabelnya itu adalah berwarna kuning leres biru. Jadi ini ya, kuning leres biru ini adalah massa dari koil ya teman-teman. Jadi ini massa dari koil pengapian. Ini akan masuk ke koilnya. Kita urut, kita tarik kabelnya itu ini ya teman-teman. Kabelnya itu cuma segini, pendek. Ini adalah massa dari koil ya. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya, kabel yang kedua pada pin yang ketiga ini, yaitu kabelnya berwarna kuning polos. Jadi ini tadi kuning biru dan ini kuning polos. Jadi kuning polos ini berfungsi sebagai massa dari relay kaki 5 ya, atau relay pengisian. Jadi ini akan masuk ke box spring yang berfungsi sebagai massa dari relay kaki 5. Jadi kita akan urut kabelnya, itu akan masuk ke sini dan masuk ke soket ini ya teman, dan akan masuk ke sini. Jadi ini akan masuk ke massa dari relay kaki 5 ini ya. Ini relay kaki 5 ya teman. Dan kabel kuning ini berfungsi sebagai massanya yang didapat dari ECM, bukan massa ground body atau massa aki ya teman, tapi massanya didapat dari ECM. Jadi massa ini yang ngatur adalah ECM atau engine control module. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya, kabel yang ketiga pada pin yang ketiga pula ya. Jadi kabelnya itu berwarna oranye leres putih. Ini ya teman-teman. Ini kabel oranye leres putih. Ini akan masuk ke soket DLC ya teman-teman. Ini fungsinya mungkin buat HIDS ya, atau scanner, atau
sebagai pengecek ECU ya, buat soket scanner. Jadi itu akan masuk ke sini. Ini ya teman. Kabelnya itu cuma satu ini, tidak ada yang bercabang lagi. Dan ini akan masuk ke soket DLC. Ini ya. Dan kabel selanjutnya itu adalah kabel coklat polos ya teman-teman. Jadi kabel coklat polos ini juga akan masuk ke soket DLC yang tadi ya. Dan ini fungsinya untuk teman-teman mereset ya, atau menghilangkan kode kegagalan pada ECU ini. Jadi ketika teman-teman mendapat kasus breadboard atau teman-teman baru siap membersihkan throttle body dan teman-teman membuka soket dari throttle body itu dan tidak sengaja menghidupkan kunci kontaknya, maka memori atau ECM ini akan menyimpan kode kegagalan pada memorinya ya teman-teman. Jadi kita akan menghapusnya melalui kabel ini, dan yang satu lagi itu kabel hijaunya. Jadi ini akan masuk ke soket DLC, terus akan masuk sini, coklat polos ya. Jadi ini ya teman. Ini kabel coklat tadi, dan ini berfungsi sebagai untuk meresetnya. Jadi ketika teman-teman ingin mereset motor injeksi pada motor Honda ini, teman-teman cukup menjumper kabel bagian kiri ini ya. Ini topnya, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Jadi teman-teman jangan salah dalam menjumper dari soket DLC ini. Ketika teman-teman salah dalam penjumperan, maka ECU akan jebol ya teman-teman. Jadi teman-teman fokus, yang ini topnya dan ini sebelah kiri. Jadi kabel yang harus dijumper itu adalah kabel coklat dan kabel hijau ya. Dan kabel hijau ini mungkin teman-teman bertanya ya, dapatnya itu dari mana? Apa mungkin ini dari masa langsung? Jadi ada di video saya yang part satunya. Jadi sudah saya jelaskan ini pada video saya sebelumnya. Jadi kita lanjut. Kabelnya itu berwarna hijau leres putih ya. Hijau leres putih ini berfungsi sebagai massa dari relay kaki 4 ya. Ini akan masuk ke relay kaki 4. Jadi kita urut ini kabelnya di sini, ini ya teman-teman. Ini akan masuk ke sini, ya teman-teman. Boradul kabelnya, maaf. Masuk ke soket sini. Ini masih hijau leres putih, ya. Dan akan masuk ke box screen ini, ya. Ini kabelnya hijau leres putih. Ini berfungsi sebagai massa dari relay kaki 4 ya. Jadi ketika teman-teman mendapat kasus ya, saya akan menjelaskan sedikit. Ketika teman-teman mendapat kasus, bang, massa dari maksudnya itu massa dari relay kaki 4 ini tidak ada. Jadi gimana caranya buat massa ini kembali ada? Jadi ketika kabel hijau leres putih ini tidak mendapat massa, maka teman-teman cek dulu kabel hijau putih ini apakah ada yang putus dari ECM atau gimana. Ketika tidak ada yang putus, maka teman-teman itu tandanya ECM tidak mengeluarkan lagi massa buat relay kaki 4 ini. Maka teman-teman tidak perlu ganti ECM kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman cukup
potong kabel ini, potong di sini. Setelah itu teman-teman jamperkan kabel putih leres, maksudnya itu teman-teman jamperkan kabel hijau leres putih ini ke ground aki atau ke masa aki, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk menghidupkan relay kaki 4 ini saja ya. Jadi itu bisa dijamper ke masa aki atau masa groundnya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya ya teman-teman. Jadi kita lanjut kabel selanjutnya. Jadi kita lanjut kabel selanjutnya. Maaf ya teman-teman, saya lagi flu. Jadi kabel selanjutnya itu berwarna kuning leres hijau. Jadi ini adalah kabel dari tombol starter yang fungsinya untuk menghidupkan ACG-nya ya teman-teman, menghidupkan starternya. Jadi ini didapat dari tombol starter yang masuk ke soket atas atau di stang kemudi ya. Itu masuknya itu ke sini, itu masuknya ke sini ya teman-teman. Ini kuning leres hijau. Ini fungsi sebagai switch starternya. Jadi ketika ini harusnya positif ya teman-teman. Ketika switch rem ditekan dan switch starter itu ditekan, maka arus positif akan mengalir ke kabel kuning leres hijau ini. Setelah itu akan diolah di dalam ECM dan ECM akan mengeluarkan kabel kuning ini massa ya teman-teman, untuk menghidupkan dari relay kaki 5. Jadi teman-teman, untuk pembahasan sistem starter ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kalau kita bahas di video kali ini, maka durasinya akan kepanjangan dan fokus kita tidak akan terlalu fokus ya teman-teman. Jadi saya akan buat di video selanjutnya ya. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya. Itu kabelnya berwarna putih leres hitam ya. Ini akan masuk ke sensor CKP ya teman-teman. Itu kabelnya akan mengalir dari sini, akan masuk ke sini dan bertemu di sini ya teman-teman. Jadi ini fungsi sebagai sensor Hall. Jadi ketiga kabel putih-putih ini adalah sensor Hall untuk menggerakkan dari ACG atau alternating current generatornya ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya. Itu kabelnya berwarna pink leres putih. Kelihatan nggak teman-teman? Ini pink leres putih ini akan masuk ke soket dari sensor EOT ya. Akan mengalir ke sini, akan masuk ke sensor EOT. Ini ya, pink leres putih. Dan ini masanya, dan ini mungkin positifnya. Pokoknya pada sensor EOT itu punya 2 buah kabel dan ini masanya. Ini kabel pink leres putih tadi ya. Jadi kabel selanjutnya, dan ini kabel yang terakhir ya teman-teman. Ini kabelnya itu berwarna hitam leres oranye ya. Ini adalah kabel dari sensor O2 atau kabel dari sensor oksigennya ya. Ini kabelnya itu tunggal, tidak ada massanya. Ini karena soketnya itu putus, jadi saya lepas saja. Ini buat sensor oksigen atau sensor O2 nya ya. Jadi kabelnya itu cuma satu, massanya tidak ada. Jadi cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bagi teman-teman semua, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, dan jika saya ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf.
sebesar-besarnya, dan jika saya ada salah tolong juga tulis di kolom komentar di mana saya salahnya. Dan cukup sekian video kali ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.